yaitu model pembelajaran berbasis kooperatif dan model pembelajaran secara langsung. Di sini saya akan membahas sedikit tentang model pembelajaran berbasis masalah. Di sini apakah ada yang sudah tahu apa itu model pembelajaran berbasis masalah? Nah, jadi model pembelajaran berbasis masalah atau biasa disebut dengan PBL, Problem Based Learning, yaitu merupakan rentetan kegiatan pembelajaran yang bertumpu pada suatu masalah yang nantinya akan diselesaikan secara ilmiah. Jadi bisa disimpulkan bahwasannya model pembelajaran berbasis masalah ini merupakan jadi yang di sini yang aktif itu siswa. Jadi siswa nanti akan membahas suatu materi dan dengan bekerja dalam grup. Yang mana bisa disimpulkan dari penjelasan tadi, salah satu dari tujuan model pembelajaran berbasis masalah adalah meningkatkan keterampilan bekerja sama dalam grup dan meningkatkan komunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Nah, di sini kalian bisa lihat di PPT itu ada sintaks model pembelajaran problem based learning. Ada di HP ya. Yang pertama ada konsep dasar. Nah, konsep dasar di sini gimana guru itu menyampaikan dasar pengetahuan yang terdiri dari konsep dasar, instruksi, dan juga sumber bahan ajar. Yang kedua ada pendefinisian masalah, yang mana guru itu mengutarakan skenario permasalahan. Yang ketiga, pembelajaran mandiri. Yang keempat, pertukaran pengetahuan. Yang kelima, penilaian atau asesmen. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan salah satu contoh penerapan model pembelajaran berbasis masalah. Karena kita jurusan PAI, jadi saya akan mengambil penerapannya itu dalam mata pelajaran Al-Quran dan Hadis. Misalkan mudah-mudahan di sini ada yang sudah menjadi guru, misalkan tingkat SLTP mengajar di kelas 7 misalkan. Nah, model pembelajaran ini bisa diterapkan. Di sini saya akan menerapkannya. Bagaimana? Jadi kita harus garis bawahi. Maksud dari masalah di sini itu bukan hanya sekedar misalkan di suatu kelas ada siswa yang bandel misalkan ya. Bagaimana cara kita untuk menghadapi siswa tersebut? Bukan hanya seperti itu, tapi ini salah satu contohnya. Nah, contoh penerapan model pembelajaran berbasis masalah di mata pelajaran Al-Quran dan Hadis dengan tema contohnya kekuasaan Allah dan fenomena alam yang terjadi dalam misalkan penerapan dalam Quran surah Asy-Syamsi ayat 1 sampai 10 misalkan ya. Bagaimana seperti ini? Kita misalkan masuk ke kelas ya. Kita ucapkan salam. Contohnya kalian ini murid saya ya, contohnya kelas 7 misalkan ya. Anak-anaknya masuk. Assalamualaikum anak-anak. Nah, kita bagaimana? Berikan tanya bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik atau tidak? Jadi kan ke kelas 7 ya. Terus sebelum kita memulai pelajaran, di sini ibu mau lihat di sekeliling kalian apakah sudah bersih atau tidak, apakah ada sampah atau tidak. Kalau ada sampah, ayo pulung dan buang misalkan ke dalam sampah. Itu salah satu pembukaan karena tadi kan ada yang namanya konsep dasar ya. Terus yang kedua biasa ya, kalau misalkan di SMP itu biasanya suka ada silakan kepada ketua muridnya untuk memimpin doa misalkan ya, memimpin doa. Baik anak-anak, setelah itu kita ini contohnya saya sedang menerapkan metode model pembelajaran secara langsung ya, intinya kalian murid saya contohnya. Baik anak-anak, apakah di sini ada yang tidak hadir? Misalkan gitu ya. Intinya kita tanya kehadiran itu bebas oleh kalian. Karena kita akan belajar tentang Al-Quran dan Hadis, silahkan kalian untuk persiapkan alat-alatnya. Contohnya keluarkan Al-Qurannya. Kalau di SMP biasanya ada LKS ya. Nah, LKS-nya, buku tulisnya misalkan seperti itu ya. Terus kita baik anak-anak, di sini ibu akan menerangkan tentang kekuasaan Allah dan fenomena alam yang terjadi dalam Quran surah Asy-Syamsi ayat 1 sampai 10. Di mana tenang ya. Nah, biasanya kalau misalkan kita mengajar misalkan kita mengajar itu di
di pembelajaran atau di jam pelajaran terakhir biasanya suka ngantuk ya. Bisa nih, saya mau kasih salah satu contoh ice breaking atau supaya mereka itu tidak ngantuk yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis. Nah, contohnya gimana? Misalkan ya, dengan lagu kan banyak kayak sedikit itu bisa dengan kuis atau lagu. Nah, ini lagu contohnya seperti ini. Al-Quran hadis ini yang berkaitan dengan Al-Quran hadis. Di sini Al-Quran, di sana Al-Quran, di mana-mana ada Al-Quran. Di sekolah baca, di rumah baca, di mana-mana baca Al-Quran. La 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 la. Itu bisa diterapkan ya. Bisi itu tak kalian ngajar gitu di SMP-nya Karunu baru datang. Setelah itu, baik anak-anak, setelah kalian belajar